Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tugas akhir manajemen agroindustri modern dengan objek penelitian yaitu peternakan sapi dari daerah Rembangan. Oke. Selanjutnya, perkenalkan nama kelompok kami yaitu yang pertama ada Fikri Fatoni dari angkatan 17 dengan NIM 1122, ada Agung Dewantara dari angkatan 18 NIM 101119, ada Ivan Rendi Aldianto dari angkatan 18 NIM 1111, dan saya sendiri Suainur Yakin dari angkatan 18 NIM 1142. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan yaitu yang pertama yaitu profil perusahaan. Objek penelitian kami ini adalah salah satu peternakan sapi yang ada di daerah Rembangan, Jember. Itu adalah suatu peternakan sapi perah yang menghasilkan produk sapi segar, dikarenakan produk atau susu yang telah didapat itu langsung dikemas dalam botol dan langsung dijual pada tengkulak masyarakat sekitar maupun perusahaan pengelola susu sapi. Oke, selanjutnya yaitu tentang kondisi peternakan. Ini peralatan yang digunakan untuk memerah sapi pada Rembangan Dairy Farm ini masih tergolong sederhana, yaitu dengan menggunakan tenaga pekerja manual menggunakan tangan, karena dirasa pengguna alat bantu perah tidak efisien, yakni memakan waktu lebih lama dan hasilnya tidak sebanyak menggunakan tangan manual. Jenis sapi yang ada di peternakan adalah jenis sapi perah. Sapi di peternakan juga diberi suplai makanan berupa rumput yang didapatkan dari para pekerja. Sebelum diperah, sapi dicek kesehatannya tepatnya saat selesai mandi. Selain itu, sapi diberi vitamin tambahan setiap 3 bulan sekali. Oke, selanjutnya yaitu gambar dari alur kerjanya sendiri, yaitu yang pertama ada pengecekan kesehatan sapi dan pemberian vitamin setiap 3 bulan sekali. Di proses ini ditujukan agar nantinya sapi di tempat ini menghasilkan olahan susu sapi yang terbaik. Oke, selanjutnya yaitu proses pemerahan susu sapi murni. Dan selanjutnya yaitu proses pengemasan susu sapi. Kenapa dikarenakan fresh? Karena ini prosesnya sangat cepat. Setelah proses pemerahan susu sapi murni tadi, langsung susu sapi tadi langsung masuk ke proses pengemasan susu sapi. Jadi tidak dibiarkan lama, jadi langsung dikemas. Dan setelah susu sapi itu dikemas, maka proses selanjutnya ada distribusi susu sapi kepada masyarakat daerah sekitar tengkulak dan perusahaan pengelola susu sapi. Selanjutnya yaitu mencatat di buku pembukuan hasil penjualan. Jadi dari proses cepat sapi dijual, dan itu sama salah satu pegawainya itu dicatat di dalam buku. Oke, selanjutnya yaitu visi misi. Visi misi di sini kami sudah merangkumnya, yaitu yang pertama menjadikan perusahaan industri pengolahan susu murni yang terbaik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi susu sapi. Visinya sendiri yaitu menjaga kualitas susu sapi demi menjaga kepuasan pelanggan, menjaga mutu serta menjaga keasrian lingkungan dan alam. Oke, selanjutnya yaitu tujuannya sendiri, yaitu yang pertama ini juga kami sudah merangkumnya. Itu yang pertama yaitu sebagai pionir dalam pemenuh kebutuhan gizi masyarakat yang murah dan mudah diperoleh. Yang selanjutnya yaitu menghasilkan produk susu dengan kualitas yang baik dan bernutrisi tinggi. Ini diberikan dari bagaimana sapi itu cek kesehatannya, juga kandangnya selalu rutin dibersihkan, dan juga vitaminnya juga terpenuhi. Selanjutnya itu memperkenalkan hasil olahan susu sapi dari daerah ini, yaitu yang selanjutnya itu memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Itu tadi penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fatoni, NIM 17241101122. Di sini saya akan menjelaskan rantai usaha atau rantai pasok. Rantai usaha atau rantai pasok merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian yang terdiri dari sumber daya yang ada di dalam perusahaan maupun aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan terhadap pengadaan produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa dari suatu pemasok kepada pelanggan. Dapat diartikan juga rantai pasok ini
merupakan rangkaian kegiatan besar yang dilakukan perusahaan agar kebutuhan pasar dapat terpenuhi. Selanjutnya, jenis rantai pasok. Jenis rantai pasok yang digunakan pada perusahaan ini yaitu menggunakan model dari hulu sampai ke hilir, yang mana masing-masing divisi terhubung mulai dari sisi hulu hingga hilir. Badan usaha yang melaksanakan fungsi suplai pada perusahaan ini terdiri dari supplier, manufaktur, distributor, dan saluran penjualan seperti pedagang eceran, e-commerce, dan pelanggan atau pengguna akhir. Lalu di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada panah kanan ini menunjukkan bahwa ini adalah aliran produksi atau aliran barang yang mana dimulai dari supplier hingga ke pengguna akhir atau customer. Lalu di sini ada tanda panah ke kiri ini menunjukkan bahwa ini adalah aliran finansial yang dimulai dari customer mengalir sampai ke supplier. Lalu ini ada tanda panah kanan kiri ini menunjukkan bahwa setiap divisi saling membutuhkan informasi. Saling membutuhkan informasi ini adalah aliran informasi ini. Aktivitas rantai pasok yang terdiri dari rantai nilai dan proses siklus hidup tadi akan mengubah bahan baku atau bahan mentah yang sebelumnya belum bernilai menjadi sebuah produk yang bernilai dan siap untuk dikirim atau dijual ke customer atau pengguna akhir. Selanjutnya yaitu peta jaringan supply chain. Peta jaringan supply chain digunakan untuk menggambarkan perjalanan distribusi produk mulai dari pemasok supplier hingga konsumen akhir. Tujuan dari pembuatan peta jaringan supply chain ini agar tercapainya keuntungan bersama yang seimbang demi kesejahteraan bersama. Peta jaringan rantai nilai dari klaster industri peternakan sapi perah ini dimulai dengan mengidentifikasi produk utama dan turunan atau olahan susu sapi. Pada supply chain terdapat 3 aliran, yang mana aliran ini yaitu aliran barang, aliran informasi, dan aliran finansial. Untuk aliran barang merupakan sebuah aliran bahan baku atau bahan mentah yang dikirim dari supplier kepada pabrik pengolahan, yang selanjutnya akan melalui beberapa proses produksi, lalu barang akan dikirim kepada distributor dan dilanjut ke pengecer hingga ke pengguna akhir atau customer. Lalu di sini ada beberapa proses aliran produksi sapi di rembangan. Proses yang pertama ini memerah susu sapi rembangan di peternakan, lalu proses yang kedua proses pemurnian, ketiga proses pengemasan, keempat proses pengolahan tingkat lanjut, yang kelima distributor atau pula, dan yang keenam konsumen atau pengguna akhir. Nah, untuk proses yang pertama ini perusahaan peternakan rembangan ini setiap harinya menghasilkan rata-rata 90 liter susu sapi segar, yang selanjutnya dilakukan proses pemurnian agar menjaga kehigienisan pada produk susu sapinya tersebut. Setelah dimurnikan itu selanjutnya melalui 2 proses, yang mana proses yang pertama pengemasan dan pengolahan tingkat lanjut. Untuk proses pengemasannya ini susu sapi segar tersebut akan ditempatkan ke dalam botol-botol yang sudah disesuaikan ukurannya dan dipersiapkan untuk dijual ke distributor atau tengkulak. Untuk proses tingkat lanjut akan diolah kembali dan akan dijual di kios atau kafe milik peternakan di rembangan. Untuk varian minuman dan penambahan rasa juga dilakukan pada proses tingkat lanjut ini. Lalu yang kelima yaitu distributor atau tengkulak, yang mana mereka telah membeli susu dan mengolahnya kembali menjadi sebuah produk tergantung jenis produk yang akan mereka jual. Lalu yang terakhir yaitu konsumen akhir, yang mana ini adalah masyarakat yang telah membeli produk olahan susu tersebut baik dari peternakan secara langsung maupun distribusi. Selanjutnya yaitu aliran informasi, mana aliran informasi yaitu sebuah proses yang terjadi dalam perusahaan untuk secara tetap berkesinambungan menciptakan, mengirim, dan menerima pesan atau informasi untuk memperoleh kebutuhan terkait kapasitas produksi pada suatu perusahaan tersebut. Aliran informasi ini melibatkan beberapa pihak, yang mana pihak pertama ini yaitu pihak pengelola peternakan, lalu yang kedua tengkulak maupun distributor, lalu yang ketiga toko atau tempat untuk menjual hasil olahan susu sapi kepada konsumen, yang keempat konsumen akhir atau masyarakat yang mengkonsumsi produknya itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu aliran finansial. Aliran finansial merupakan suatu proses yang terjadi dalam suatu perusahaan untuk mengatur bagaimana mengelola suatu keuangan pada perusahaan itu secara menyeluruh di dalam rantai pasok. Nah, aliran finansial ini nantinya akan
akan dialokasikan ke dua tempat. Tempat yang pertama itu yaitu peternakannya itu sendiri, lalu yang kedua yaitu dinas peternakan. Lalu untuk pengelolaan finansialnya itu dilakukan oleh manajernya secara langsung dengan merangkap tugas sebagai angkutan, lalu hasil dari penjualan produknya itu akan diberikan ke dinas peternakan dalam bentuk setoran sebagai hasil pendapatan dari peternakan di Rembangan. Sedangkan dari peternakannya itu sendiri, aliran uangnya itu akan dibagi ke beberapa bagian, yang mana bagian yang pertama ini yaitu untuk perawatan dan pemberdayaan sapi ternak, lalu yang kedua penggajian karyawan, dan yang ketiga yaitu pengelolaan tempat peternakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dari sini akan dilanjutkan oleh saya, Ivan Randy Aldianto, NIM 1824 1010 1111. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang bisnis prosesnya dan hasil analisis dari bisnis prosesnya. Nah, untuk tampilan awal di sini, bisnis proses yang saat ini saya gambarkan dari peternakan sapi Rembangan, yaitu ada beberapa aktor. Yang pertama ya ada pengolah atau bagian dari karyawan yang ada di peternakan sapi Rembangan, lalu ada pengemas, distributor, pembeli, serta manajer atau akuntan. Nah, lalu di bagian aktor pengolah ini, untuk setiap harinya dia melakukan pengecekan sapi. Pastinya harus apakah sapinya dalam keadaan sakit atau sehat, atau dalam keadaan prima, yang mana nanti akan menentukan sapi mana saja yang akan dilakukan pemerahan susunya. Nah, lalu setelah hasil dari susunya itu didapatkan, hasil perahannya didapatkan, maka bagian pengemas akan melakukan pengemasan terhadap produk susu. Atau ya yang kalau seandainya produk susu murni ya langsung dikemas, kalau produk susunya masih diberi varian rasa ya nanti kita akan melakukan pemberian rasa terhadap susunya. Lalu untuk bagian setelah susu dikemas, maka distributor di sini itu adalah bagian dari susu sapi Rembangannya ini juga, yang mana dia tugasnya yaitu mengantarkan produk ini kepada konsumen. Konsumen di sini kan ada yang pertama mungkin orang yang akan menjual kembali atau toko-toko biasanya yang menjual kembali ataupun ke konsumennya secara langsung. Nah, nanti setelah distributor mengantarkan produk tersebut dan konsumen menerima produknya, maka di situ akan terjadi transaksi pembayaran antara distributor dengan pembeli, yang nantinya hasil dari penjualan itu akan dibuat dalam laporan keuangan harian dan akan direkap menjadi laporan keuangan bulanan. Oke, untuk selanjutnya dari bisnis proses tadi saya melakukan analisis menggunakan diagram fishbone, yang mana efek yang didapatkan dari bisnis proses yang tadi yaitu ada efek yang namanya yaitu transparansi hasil dari penjualan susu sapinya itu tidak jelas. Nah, kenapa kok bisa terjadi hal seperti itu? Maka dibagi menjadi beberapa bagian di fishbone ini. Yang pertama dari mesinnya atau dari mesin itu, ketika saya identifikasi ternyata hanya ada satu komputer di tempat susu sapi Rembangannya sendiri. Lalu kenapa bisa hanya ada satu komputer? Ternyata dari dinas peternakan hanya menyediakan satu unit saja, yang mana untuk digunakan oleh si manajer. Lalu kenapa kok hanya digunakan oleh manajer? Ya meminimalisir adanya kecurangan aja kalau terlalu banyak device menurut analisa saya. Lalu dari segi material, ada hasil pemerahan susu sapinya itu tidak tercatat dengan baik karena masih dicatat dengan pembukuan secara manual. Nah, lalu untuk bagian measurement ini saya mengidentifikasi yaitu ada perhitungan hasil susu sapi yang masih menggunakan alat sederhana seperti kalkulator. Lalu saya analisis lagi kenapa kok masih menggunakan kalkulator, yaitu ternyata tidak ada perhitungan metode lain yang digunakan untuk menghitung hasil susu sapinya ini. Nah, lalu saya analisis lagi kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Ya ternyata hasil-hasil dari perahan susu sapi itu masih bisa di cover perhitungannya menggunakan kalkulator. Oke, lalu selanjutnya ada Mileu. Nah, di sini Mileu ini yang pertama kan ada di sini penyebabnya yaitu ada cuaca kemarau membuat kondisi sapi tidak ideal. Ya, sapi menjadi dehidrasi, pakan ternaknya menjadi lebih sulit didapatkan sehingga sapinya kurang makan, dan terakhir karena sapinya kurang makan dan kurus, susu sapinya tidak lancar. Nah, lalu ada dari orang-orangnya, karyawannya. Yang pertama ada yang bagian memerah susu sapi itu ada sedikit human error, melakukan salah perhitungan. Nah, itu penyebabnya ya karena ada beberapa yang terlewat dari perhitungan susu sapinya. Nah, lalu
Kenapa kok bisa terlewat? Ya karena pencatatannya masih manual, terus SDM-nya itu tidak melek teknologi, masih orang awam. Lalu yang terakhir, memang tidak ada pelatihan terkait penggunaan teknologi untuk para karyawannya. Nah, yang terakhir ini dari metode. Metode ada manajemen pencatatannya itu, yaitu masih dilakukan secara manual kan. Nah, lalu dari situ kan menyebabkan belum ada optimalisasi dari pencatatannya. Nah, ketika ditanya lagi kenapa belum optimal, ya manajernya sendiri pun juga lebih suka menggunakan metode lama, menurutnya tidak terlalu rumit. Nah, di situ 6 hal ini kan masih belum menunjukkan korelasi yang ideal atau korelasi yang saling berhubungan antar fishbone-nya ini. Jadi saya melanjutkannya ke analisis menggunakan diagram 5Y. Nah, di sini kan tadi isunya kan transparansi hasil penjualan susu sapi tidak jelas. Nah, dari penyebabnya mengapa akan ada mesin, material, measurement, milieu, man, sama metode. Nah, tadi saya memasukkan elemen-elemen yang ada di setiap komponen fishbone-nya tadi itu ke dalam Y1-nya. Ya, misalkan Y1 tadi ada penyebab apa saja di sini, bagian mesin, kan di sini ada beberapa macam. Nah, saya tinggal menaruhnya di sini dan saya menghubungkan antara satu penyebab ke penyebab yang lain, yang mana saya runtutkan dari mengapa sampai mengapa yang kelima menghasilkan akar masalah, yaitu manajemen pengelolaannya masih dilakukan secara manual dan manajer belum memaksimalkan keberadaan teknologi untuk menunjang pengelolaan susu sapi rembangan itu sendiri. Lalu action plan, saya membuat action plan yaitu atau solusi, yaitu mulai beralih ke otomatisasi berupa pengelolaan melalui pemanfaatan teknologi dengan memakai fasilitas dari Google seperti Google Drive dan Form, atau menggunakan suatu sistem informasi yang bisa lebih fleksibel untuk pengelolaan seperti melalui website atau sistem yang khusus untuk menangani manajemen pengelolaan atau pencatatan dan laporan di susu sapi rembangan ini. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Saya Agung Dewantara, NIM 1824 10 10 10 19 akan melanjutkan penjelasan dari teman sekelompok saya. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai analisis dari permasalahan tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut diketahui penyebab utama dari permasalahan tersebut adalah laporan yang dilakukan oleh manajer itu masih dilakukan secara manual. Nah, sehingga dari laporan yang dilakukan secara manual tersebut akan menimbulkan banyak permasalahan. Bisa saja data hilang, atau laporan tersebut hilang, ataupun rekap dari transaksi kegiatan atau transaksi keuangan tersebut tidak lengkap. Nah, sehingga untuk solusi yang kami tawarkan yaitu aplikasi akuntansi berbasis web, di mana dengan adanya aplikasi ini akan membantu permasalahan tersebut dan akan meminimalisir terjadinya kerusakan atau hilangnya suatu data, kemudian mengurangi human error karena terjadinya keteledoran, kemudian akan juga membantu dari sisi keamanan data. Lalu untuk sistem request dari aplikasi akuntansi ini, yang pertama dari sisi bisnis need-nya, yang pertama memudahkan dalam melakukan pencatatan terhadap keseluruhan aktivitas yang berjalan di RDF. Kemudian yang kedua memudahkan dalam pembuatan laporan hasil penjualan RDF juga. Yang ketiga, data-data yang dimiliki oleh RDF menjadi lebih aman karena disimpan di dalam sebuah database system. Nah, kemudian dari business value-nya, yang pertama untuk keuntungan tangible-nya, yaitu memudahkan dinas dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen keuangan di RDF. Kemudian memudahkan dinas dalam pengelolaan RDF. Lalu untuk keuntungan tangible-nya, yang pertama meningkatkan efisiensi proses bisnis di RDF sebesar 5%. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi proses manajemen pencatatan kegiatan sebanyak 9%. Lalu untuk business requirement-nya, nah di sini dalam sistem ini terdapat 3 user, yang pertama karyawan, kemudian yang kedua manajer, kemudian yang ketiga adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Nah, untuk karyawan sendiri, karyawan dapat mengelola data profilnya, kemudian dapat menambahkan data susu sapi, kemudian dapat melihat data susu sapi, kemudian melihat data gaji, kemudian dapat melihat transaksi penjualan. Lalu untuk manajer, yang pertama manajer juga dapat melakukan pengelolaan dari profil manajer tersebut, kemudian dapat mengelola data karyawan, kemudian mengelola data susu sapi, kemudian dapat mengelola data pemasukan dan juga pengeluaran dari RDF itu sendiri. Kemudian dari dinas peternakan sendiri dapat melakukan pengelola data user untuk peternak sendiri atau data profilnya, kemudian dapat melihat pemasukan dan juga pengeluaran dari RDF. Nah, untuk prototipe dari sistemnya akan saya jelaskan. Ini merupakan prototipe dari sistem akuntansi berbasis web untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, di sini user harus melakukan login terlebih dahulu. Nah,
setelah login akan masuk ke menu dashboard. Nah, pada menu dashboard ini akan ditampilkan total pemasukan, total pengeluaran, profit bulanan, kemudian stok susu terjual dalam akumulasi per bulan seperti itu. Lalu di bagian bawah akan ditampilkan grafik penjualan tahunan. Artinya akan diakumulasikan tiap bulannya itu seperti apa, sehingga akan terlihat grafik dari penjualan tersebut apakah naik atau turun. Lalu pada bagian ini setiap user tersebut seperti yang saya jelaskan tadi itu dapat melihat profil dan juga melakukan perubahan data profilnya. Untuk karyawan dapat melihat data gaji yang dimiliki. Nah, di sini akan tampil data gaji bulan dan tahunnya, kemudian status dari gaji tersebut apakah sudah terbayarkan, kemudian di sini juga dapat melakukan cetak dari slip gajinya tersebut. Lalu untuk fitur selanjutnya yaitu ada fitur susu sapi. Nah, di sini karyawan dapat menambahkan data susu sapi. Yang pertama berisi jenis, kemudian jumlah stoknya. Nah, setelah ditambahkan akan masuk ke daftar data susunya, kemudian untuk manajer sendiri dapat melakukan pengelolaan dari data susu sapi sendiri. Misalkan dapat melakukan edit ataupun dapat menghapus data susu sapi tersebut. Lalu untuk transaksi penjualan, untuk menambahkan data transaksi ini dapat dilakukan oleh manajer sendiri. Nah, misalkan memilih jenis susunya, kemudian jumlahnya, maka akan masuk ke bagian data transaksi penjualan. Nah, selain itu, karyawan juga dapat melihat data transaksi dari penjualan tersebut. Lalu untuk data transaksi pengeluaran. Nah, data transaksi pengeluaran ini akan mencatat segala kegiatan yang mengeluarkan biaya atau mengeluarkan uang atau untuk membayar beban, misalkan untuk membayar listrik, air, dan sebagainya. Di sini manajer dapat menambahkan data pengeluaran tersebut. Berikut juga disertakan bukti pembayaran atau bukti transaksi tersebut. Setelah ditambahkan, maka akan masuk ke bagian data transaksi pengeluaran. Nah, kemudian untuk data laporan keuangan ini, fitur ini dapat diakses oleh Dinas Peternakan. Tujuannya agar segala bentuk transaksi keuangan dapat secara transparan dapat dilihat dan dipantau oleh Dinas Peternakan itu sendiri. Nah, nantinya akan dikelompokkan berdasarkan periode bulan dan tahun, kemudian akan ada transaksi masuk dan juga transaksi keluarnya. Nah, pada fitur ini juga terdapat untuk mencetak dari laporan keuangan tersebut. Nah, setelah dicetak nanti akan menjadi bentuk PDF dari laporan tersebut. Nah, untuk hasil cetaknya itu sendiri akan lebih detail mengenai transaksi masuk dan juga transaksi keluarnya. Lalu pada data karyawan, nah, manajer dapat menambahkan karyawan baru ataupun menghapus ataupun mengedit seperti itu. Nah, ketika ingin menambahkan data karyawan baru, maka mengisi form ini lalu disimpan sehingga akan masuk ke bagian data karyawan. Selain itu juga dapat melakukan penghapusan. Lalu untuk data manager, nah, yang dapat menambahkan manajer ini adalah Dinas Peternakan. Nah, dengan cara klik tambah manajer, mengisi seluruh isi dari form tersebut, lalu disimpan. Nah, setelah disimpan, maka data dari manajer tersebut akan masuk ke dalam sistem dan dapat digunakan sebagai user dari sistem tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, kelas Manajemen Agroindustri Modern A. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.